Halo, salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, khususnya yang kuadrat-kuadrat. Jadi untuk sistem ini, dua-duanya itu berupa bentuk kuadrat ya. Nah, masih ingat di video sebelumnya itu dijelaskan bahwa apabila pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, maka nanti grafiknya berupa garis putus-putus. Dan sedangkan apabila tanda pertidaksamaan yang digunakan itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafiknya nanti berupa garis tanpa putus-putus. Ya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini, yaitu kita harus menentukan daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Maka kita harus menentukannya dengan cara menggambar masing-masing dari sistem pertidaksamaan tersebut, kemudian menentukan irisannya. Nah, masih ingat langkah-langkah untuk menggambar pertidaksamaan yang berbentuk kuadrat? Ini langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X, di mana berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, kita menentukan persamaan sumbu simetri, yaitu XP sama dengan negatif B per 2A. Dan yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau maksimum atau minimum, di mana YP sama dengan D per min 4A, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC, sehingga B kuadrat min 4AC per min 4A. Bisa juga kita menentukan YP dengan cara mensubstitusikan nilai XP yang telah kita dapat tadi ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang kelima, kita menentukan titik puncak atau titik balik dari titik yang sudah kita dapat tadi, yaitu titik puncaknya yaitu XP, YP. Lalu kita letakkan titik-titik yang sudah diperoleh pada bidang kartesius, kemudian hubungkan, dan kita akan cari daerah arsiran yang memenuhi pertidaksamaan. Kita akan coba dari contoh soal berikut ya. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 6 dan Y kurang dari min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, berarti kita harus menggambar dari masing-masing pertidaksamaan yang ada dengan mengikuti langkah-langkah yang ada tadi. Kita mulai dulu dengan cara menggambar Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 6. Ini bentuk pertidaksamaan kuadrat, jadi kita mengikuti langkah-langkah dalam menggambar pertidaksamaan kuadrat ya. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya adalah sama dengan 0. Jadi kita ganti atau kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaan tersebut. Di sini tanda pertidaksamaan saya ganti menjadi sama dengan untuk memudahkan menghitung ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min X min 6. 0 sama dengan X kuadrat min X min 6. Berarti di sini kita menemukan bentuk yang harus difaktorkan. Masih ingat kan cara memfaktorkan? Jadi bentuk ini X kuadrat min X min 6 itu kalian faktorkan. Yaitu yang pertama, kalian harus mencari dua buah bilangan. Apabila ditambah itu hasilnya ini min 1 X, jadi min 1. Dan apabila dikali ya, yang dikali itu hasilnya ini min 6. Patokannya yang dikali-kalinya berapa? 1 kali 6 2 kali 3. Kalau 1 kali 6 itu kan yang dijumlahkan tuh belum dapat ya. Jadi kalau di sini 2 dan 3 tinggal kita tentukan yang negatif itu yang min 3 dan sini plus 2. Karena plus 2 ditambah min 3 itu hasilnya min 1 dan plus 2 dikali min 3 itu hasilnya min 6. Jadi kita masukkan ini ke dalam pemfaktorannya. X min 3 X plus 2. Kita cari pembuat nolnya, yaitu X min 3 sama dengan 0, pindah ruas, ini min 3 kanan jadi positif 3. X plus 2 sama dengan 0, ini pindah ke kanan, jadinya min 2.
Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah X, Y ya. Jadi min 2,0 dan 3,0. Langkah yang kedua itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Kita tulis lagi tadi dari soal Y sama dengan X kuadrat min X min 6. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 0 min 6. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 6. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Oke, langkah yang ketiga itu menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, masih ingat tadi rumusnya apa? Yaitu XP sama dengan min B per 2A. Nah, di sini kita harus tahu dulu posisi mana A, B, dan C-nya. Jadi dari soal yang tadi di sini ini adalah posisi A. Jadi A-nya adalah 1, kemudian di sini adalah B-nya. B-nya adalah min 1 dan C-nya adalah min 6. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus yaitu XP sama dengan min B per 2A. Jadi min dalam kurung min 1 per 2 kali 1. Hasilnya adalah positif 1 per 2. Jadi nilai XP-nya adalah 1 per 2 atau setengah. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau maksimum atau minimum dari pertidaksamaan kuadrat tadi ya. Jadi rumusnya nilai ekstrim itu adalah YP sama dengan min B per YP sama dengan D per min 4A. Jadi D itu dijabarkan menjadi B kuadrat min 4AC. Masih ingat ya tadi ya, di sini adalah ABC-nya sama posisinya. Di sini A-nya adalah 1, di sini B-nya adalah min 1 dan C-nya adalah min 6. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus B kuadrat min 4AC. Yaitu B-nya adalah min 1 kuadrat. Min 4 kali A-nya 1 dan C-nya adalah min 6 per min 4 kali A. Min 4 kali 1. Nanti di sini min 1 pangkat 2 itu adalah 1. Kemudian di sini min 4 dikali min 6 hasilnya plus 24. Jadi yang bagian pembilang itu hasilnya 25 dan bagian penyebutnya min 4. Maka kita sudah dapat nilai YP-nya adalah 25 per min 4. Atau YP itu adalah min 6 1 per 4 ya. Kita sederhanakan. Menentukan titik puncak, titik balik. Jadi di sini titik baliknya itu koordinatnya XP, YP. Jadi tadi karena XP-nya setengah, kemudian YP-nya min 6 1 per 4, maka koordinatnya adalah setengah, min 6 1 per 4. Setelah kita dapat tadi ada 4 titik yang kita peroleh ya. Berarti kita akan masukkan titik-titik yang diperoleh tadi ke koordinat kartesius ya. Yaitu kita lihat dulu min 2,0 nih, min 2,0, 3,0, 0, min 6. Min 2,0, 3,0 dan 0, min 6. Di sini ada satu titik lagi ya. 0, min 6 yang titik potong dengan sumbu Y-nya. 0, min 6. Dan titik puncaknya tadi adalah setengah, min 6 1 per 4. Nanti kita akan hubungkan keempat titik tadi ya. Jadi keempat titik tadi jika dihubungkan akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mencari daerah arsiran. Nah, menentukan daerah arsiran ini dengan mengambil sembarang titik uji. Jadi yang diambil di sini adalah 0,0 supaya untuk memudahkan menghitung. Kita tulis dulu soalnya. Jadi soalnya itu adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 6. Ini dari soal ya. Kita ganti dengan titik uji 0,0. Jadi nilai X dan Y-nya kita ganti dengan 0 dan 0. Jadi Y-nya itu 0. Jadi 0 lebih besar sama dengan 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 6. Kemudian 0 lebih dari min 6. Apakah benar pernyataan tersebut? Jadi benar, karena 0 itu lebih dari negatif 6. Jika benar, maka daerah yang terdapat titik 0,0 itu kita arsir. Karena titik 0,0 itu ada di sini, jadi daerah yang terdapat titik
0,0 itu kita arsir. Jadi ini ya yang kita arsir. Oke. Kita akan coba lagi menggambar dengan menggunakan pertidaksamaan lagi Y1. Oke, pertidaksamaan yang tadi yang lagi 1 adalah Y kurang dari min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Langkah-langkahnya sama ya. Yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Di sini saya kalikan min 1 untuk memudahkan memfaktorkan. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Tinggal kita faktorkan ya bentuk ini ya. Nah, di sini carilah dua bilangan, jika ditambah hasilnya berapa? Ya, min 3. Jika dikali hasilnya berapa? Ya, min 4. Bilangan berapa itu? B4 dan 1. Tinggal kita tentukan yang mana min. Yang ini ya, yang min 4. Dari sini positif 1. Karena min 4 tambah 1 itu adalah min 3. Dan min 4 kali positif 1 adalah min 4. Jadi pemfaktorannya adalah X min 4, X plus 1. Kita cari pembuat nolnya. X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 1,0 dan 4,0. Yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti nilai X-nya sama dengan 0. Terus lagi soalnya, Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3X tambah 4. Ganti nilai X-nya dengan 0. Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 4. Jadi hasilnya nanti Y sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,4. Oke, yang ketiga kita menentukan persamaan sumbu simetri ya. Seperti tadi. Jadi kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Oke, A-nya adalah min 1 ya. B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 4. Masukkan ke dalam rumus tadi, di sini XP sama dengan min B per 2A. Berarti min dalam kurung 3 per 2 kali min 1. Hasilnya adalah min 3 per min 2. Jadi min bagi min itu positif. Dan hasilnya jadinya 3 per 2 atau 1,5. Kemudian yang bagian 4 itu kita menentukan nilai ekstrim atau maksimum atau minimumnya ya dari grafik nanti. Dengan menggunakan rumus yaitu YP-nya adalah D per min 4A. Jadi D dijabarkan menjadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Kemudian kita tentukan lagi tadi A, B, C-nya masih sama juga. A-nya itu adalah min 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4. Ingat tanda-tandanya itu juga diperhatikan ya. Jadi YP kita masukin ke dalam rumus yaitu ini rumusnya. B kuadrat min 4AC per min 4A. Yaitu YP-nya adalah 3 pangkat 2 min 4 kali min 1 kali 4 per min 4 kali min 1. Karena nilai A-nya adalah min 1. Jadi di sini 3 pangkat 2 itu 9 ditambah. Ini kita hitung. Min 4 kali min 1 itu positif 4. Positif 4 dikali 4 itu hasilnya positif 16. Per positif 4. Karena min 4 kali min 1 adalah 4. Jadi 25 dibagi 4 ya. Nanti kita sederhanakan menjadi 61/4. Jadi titik puncaknya itu adalah, atau titik baliknya adalah 1,5,6/4. Nah, lalu kita letakkan tadi titik-titiknya ya. Di sini masih ada yang kurang itu. Titiknya yang kita peroleh tadi berapa? Min 1,0, 4,0, kemudian 0,4 dan 1,5,6/4. Jadi kita lihat lagi di sini min 1,0, kemudian 4,0, di sini kurang lagi 1, 0,4 dan 1,5,6/4. Lalu kita akan hubungkan. Nah, di sini garisnya putus-putus karena
Di sini soalnya itu adalah yaitu tandanya itu adalah kurang dari ya. Nah, untuk menentukan arsirannya, kita substitusikan titik 0,0 ke dalam soal. Jadi Y kurang dari min 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 4. 0 kurang dari 4. Jadi hasilnya adalah benar. Maka daerah yang terdapat titik 0,0 itu diarsir. Nah, sekarang kita lihat arsirannya di sini. Jadi yang merupakan irisan dari kedua daerah yang tadi yang telah diarsir tadi, bagian yang tengah yang tebal. Nah, di situ adalah DHP. Jadi itu merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan soal tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan selamat belajar. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya.